Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinemus Anime. Kemarin kita bahas Rudeus, terus Eris, kita bahas lagi Roxy, dan sekarang kita akan membahas salah satu karakter lagi. Yap, yaitu Sylvie Yete. Oke, Sylvie si karakter cewek berkelamin cowok, Sylvie si karakter cowok berkelamin cewek merupakan salah satu teman pertama Rudeus yang menjadi korban cepuin di masyarakat. Kalau gua ada di situ sih, palingan ikut cepuin juga ya. Oke, karena admin si baik hati ini akan memberikan fakta menarik tentang karakter yang bagus dicepuin. Ini dia 5 fakta menarik tentang Sylvie si anak dajal yang selalu dicepuin. Tapi sebelum lanjut, di video ini mengandung sangat banyak spoiler. Jadi kalau kalian merasa tidak cocok dengan video ini, lari aja. Oke, lanjut. Di fakta menarik yang pertama, darah perawan yang OP. What the fuck? Ingat, konten harus sesuai dengan thumbnail. Mungkin banyak dari kalian yang singgah gara-gara thumbnail ini doang anjir. Oke, seperti di video sebelum-sebelumnya yang kita sempat bahas tentang Roxy dan Eris, gue sempat bilang tuh kalau Eris, Roxy dengan Sylvie adalah salah satu dewa yang disembah Rudeus. Dan juga tepat di video sebelumnya, kalau mereka juga memiliki pusaka-pusaka yang rada-rada aneh. Mulai dari pedang yang menjadi pusaka Eris, celana dalam yang menjadi pusaka Roxy, dan terakhir yang paling aneh yaitu milik Sylvie, darah perawannya. What the fuck? Kayaknya kalau gini masih wajar punya Roxy daripada Sylvie. Yang herannya itu loh, kok bisa dia dapat darahnya nying? Masa gini skenarionya? Nah, si Johnny kan dimasukin tuh, terus masa pas ngebentar ngewe ditaruh baskom di bawahnya nying? Tapi sebenarnya alasan kenapa Rudeus menyimpan darah perawan milik Sylvie, yaitu karena darah Sylvie bisa menyembuhkan ED yang diderita oleh Rudeus. Bagi yang belum tahu ED itu apaan, ED itu semacam penyakit yang diderita pria, khususnya si Johnny yang susah ngaceng meskipun sering lihat tete besar atau semacamnya. Terus susah nahan kekuatannya Johnny pas lagi ngaceng. Mungkin karena itulah yang membuat Rudeus bersemangat sekali di kasur bersama Sylvie. Dan kemungkinan hal itu dipengaruhi karena adanya aliran mana di sekitaran daerah tujuan kenikmatan pria milik Sylvie. Di fakta menarik yang kedua, pernah mengalami sindrom Marie Antoinette. Sindrom Marie Antoinette ya. Bagi yang belum tahu sindrom Marie Antoinette itu apa, yang jelasnya atau singkatnya, ini adalah penyakit yang diderita oleh seseorang ketika rambutnya tiba-tiba berwarna putih setelah mendengar kabar buruk, stres, frustasi, dan lain-lain. Pada awal debut Sylvie, kita sudah diberi tanda bahwa anak ini akan selalu menjadi langganan cepuin untuk anak-anak seumurannya. Bahkan sampai timeline aslinya, yang mana timeline tanpa ada Rudeus, dia selalu dicepuin, mau itu dia bisa menggunakan sihir lah, dia murid Roxy lah, atau semacamnya. Faktor kedua, selain menjadi langganan cepuin, dia juga sudah merasa sangat kehilangan setelah perginya Rudeus ke kota. Ya, bukti itu diperkuat dengan ia pernah mengamuk saat mengetahui Rudeus bahwa dia akan pergi di desa dan ke kota untuk mencari kerja. Dan yang menjadi faktor utama munculnya sindrom Marie Antoinette, yaitu dia terkena stres akibat ledakan mana yang membuat mananya terkuras hingga habis. Tapi kok bang, kalau mana habis harusnya Rudeus terkena sindrom Marie Antoinette dong. Lu coba rewatch di fakta menarik kedua. Gua selalu bilang kalau sindrom ini terjadi karena adanya faktor stres dan lain-lain. Jadi meskipun mana Rudeus selalu habis, dia masih memiliki rasa keinginan tahuan dan tidak stres melakukan hal itu. Berbanding terbalik dengan Sylvie yang sudah stres, kehabisan mana lagi, mana dia bingung lagi. Meskipun begitu, setidaknya rambut putihnya itu cukup membantu petualangannya, karena dia sudah tidak dikenal sebagai suku Spread dan dikenal sebagai manusia berasa elf. Dan setelah dia menikah, dia juga disebut sebagai Mama Putih karena faktor rambutnya itu. Di fakta menarik yang ketiga, semi elf. Oke. Kalau ini mungkin merupakan satu hal yang sangat jelas ya, kalau si Sylvie itu adalah manusia setengah elf. Ya mau gimana lagi,
Dia punya spesifikasi minimum elf banget. Coba lo lihat mulai dari warna kulitnya yang sangat putih, telinganya yang tidak terlalu panjang, suka bermain di bawah pohon, darah perawan yang maksudnya punya bakat di dalam sihir dan lain-lain. Tapi faktanya, kemampuan elf murni yaitu umur panjang ada pada Sylphette, tapi tidak sesempurna kemampuan umur panjang elf pada umumnya. Nah, penjelasan mudahnya itu kayak gini. Kalau semisal dalam 1 tahun manusia biasa bisa tumbuh 12 bulan. Tapi untuk kasus Sylphine, dalam 1 tahun Sylphine hanya bisa tumbuh selama 9 bulan. Kalau secara perbandingan itu bedanya hanya 1/4 saja dari manusia. Itu juga yang menjadi alasan utama kenapa si Sylphine itu tumbuh agak lambat dibandingkan Rudy. Oh ya, gue lupa jelasin. Sebenarnya ras yang dimiliki Sylphine bukan manusia dan bukan juga semi-elf, tapi ras hybrid. Yang gak tahu hybrid itu apaan? Hybrid itu semacam kata-kata keren dari gabungan. Kalau dalam bahasa MOBA-nya, hybrid itu semacam gabungan dari damage magic dan damage physical. Tapi kalau di sini hybrid yang kumaksud adalah gabungan dari ras manusia, elf, dan hewan. Di fakta menarik yang keempat, istri pertama Rudy. Istri lagi. Kayaknya setiap konten fakta menarik hero di anime Musou Tensei selalu bahas istri Rudeus deh. Oke, jadi seperti yang sudah kubilang sebelumnya, kalau Rudy mempunyai 3 istri alias Rudy berpoligami. Mulai dari istri pertamanya yaitu Sylphine, istri keduanya yaitu Roxy, dan istri ketiganya yaitu Eris. Masing-masing istri Rudeus memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contoh kayak Roxy yang paling bijak dan paling dewasa. Dia juga disebut dewa kebijaksanaan. Terus Eris yang paling kuat dan perkasa. Dia juga disebut sebagai dewa perang. Dan Sylphine yang paling perhatian. Dia juga disebut Dewi Cinta. Sylphine juga memiliki 2 anak yang gua gak tahu siapa namanya. Dia juga disebut Shiro Mama atau Mama Putih yang sesuai dengan warna rambutnya. Tidak hanya itu, dia juga layak mengurus segala kebutuhan di dapur, mau memasak dan lain-lain. Pokoknya urusan dapur dia yang pegang. Di fakta menarik yang kelima, pernah dipanggil Luffy. Kalau lu gak tahu Luffy itu siapa, mendingan lu sekalian jangan jadi wibu deh. Oke, bagi yang belum tahu Luffy itu siapa, dia adalah salah satu karakter dengan plot armor terbanyak setelah anak emas Bang Haji. Ya, pokoknya dia MC dari anime One Piece. Lu gak tahu One Piece, mending gak sekalian nonton anime aja kalau gitu. Pernah ada kejadian di mana Sylphine dipanggil Luffy oleh ayah Rudy. Hal ini kemungkinan terjadi karena pengejaan nama Sylphine dapat terdengar menjadi Luffy. Ditambah lagi, Sylphine merupakan perempuan yang stylenya mirip dengan cowok. Jadi mungkin dia bisa dianggap cowok karena namanya juga mirip dengan cowok, yaitu Luffy. Tapi sayangnya peristiwa itu hanya dapat kalian nikmati di web novelnya saja dan tidak ada di animenya. Jadi mendingan kalian baca WN-nya daripada nonton animenya. Meskipun gua pribadi cuma nonton animenya doang, cok. Oke, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Sylphine. Fakta mana yang kalian suka atau kalian gak suka, silahkan tulis aja di komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan like, tapi kalau gak suka like aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.